Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Liza Novalia. I'm from Technocrat University and review materi. Baik semuanya, saya akan mereview materi yang saya dapat dari mata kuliah Technopreneurship terkait dengan materi dari bab 6 hingga ke bab 10. Bab 6 terkait dengan modal bisnis, di mana penguraian konsep modal bisnis sebagai landasan strategi untuk menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai bagi pelanggan serta memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua menjelaskan komponen-komponen modal bisnis seperti segmen pasar, proposisi nilai, saluran distribusi, dan sumber daya, dan aktivitas kunci. Lalu yang ketiga menyoroti pentingnya analisis dan penyesuaian model bisnis dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang terakhir, membahas tentang evaluasi model bisnis pesaing sebagai langkah untuk memenuhi distribusi dan mencari peluang inovasi. Lanjut dengan bab ke-8, bab ke-7, Team Foundation, di mana menjelaskan pentingnya tim foundation sebagai inti dari setiap organisasi atau proyek untuk mencapai kesuksesan, di mana membahas pembentukan tim, komunikasi efektif, kepercayaan, dan kolaborasi sebagai elemen kunci dalam membangun tim foundation yang kuat. Lalu menyoroti pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen konflik, dan kerjasama tim sebagai bagian integral dari memperkuat tim foundation. Lalu menekankan pentingnya membangun budaya kerja inklusif dan memberikan ruang bagi kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan pribadi dalam pembentukan tim foundation yang efektif. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Bab selanjutnya yaitu bab 8 tentang peluang startup, di mana membahas identifikasi dan evaluasi peluang bisnis untuk menciptakan solusi inovatif atau memenuhi kebutuhan pasar yang terpenuhi. Lalu menyoroti pentingnya analisis pasar, skabilitas, dan potensi pertumbuhan dalam pengambilan kesempatan startup. Lalu mengurangi strategi untuk mengelola risiko terkait dengan bisnis dan pemanfaatan peluang yang ada untuk meraih kesuksesan. Lalu bab 9 terkait dengan pesona pelanggan. Di sini menjelaskan konsep customer persona sebagai referensi karakteristik dan kebutuhan ideal dari segmen pelanggan dalam suatu bisnis. Lalu membahas proses identifikasi, pembuatan, dan pemanfaat customer persona untuk memenuhi secara lebih mendalam tentang pelanggan potensial. Lalu menyoroti penggunaan customer persona dalam membangun strategi pemasaran produk dan layanan untuk meningkatkan relevansi dan keputusan pelanggan. Materi yang terakhir yaitu empathy map, di mana menguraikan empathy map sebagai alat dalam proses desain untuk memenuhi pengalaman dan emosi pelanggan. Menjelaskan proses pengisian empathy map dan komponen-komponen untuk menggambarkan gambaran yang komprehensif tentang pengalaman pelanggan. Lalu menyoroti pentingnya memahami perspektif dan kebutuhan pelanggan melalui empathy maps dalam merancang solusi yang relevan dan memuaskan tentunya.
Baik, itulah review materi dari saya terkait dengan materi teknopreneurship untuk bab 6 hingga ke bab 10. Mulai dari modal bisnis, yaitu menguraikan konsep modal bisnis sebagai landasan strategi untuk menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai bagi pelanggan serta memperoleh keuntungan. Bab 7 yang menjelaskan pentingnya tim foundation sebagai inti dari setiap organisasi atau proyek untuk mencapai kesuksesan. Dan bab 8 terkait dengan peluang startup, di mana membahas identifikasi dan evaluasi peluang bisnis untuk menciptakan solusi inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang terpenuhi. Lalu bab ke-9 tentang pesona pelanggan, di mana menjelaskan konsep customer persona sebagai referensi dan karakteristik kebutuhan ideal dari segmen pelanggan dalam suatu bisnis. Dan pembahasan yang terakhir terkait lalu bab 10 atau bab terakhir yaitu empathy maps, di mana menguraikan empathy maps sebagai alat proses desain untuk memenuhi pengalaman dan emosional pelanggan. Jadi segitu review dari saya terkait dengan materi teknopreneurship dari bab 6 hingga ke bab 10. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.